Akhirnya Yuzarsif diajak oleh Zulaikha untuk berkeliling kota Mesir dan menjelaskan tentang adat istiadat di sana kepadanya. Sebelum pergi, Yusuf sempat menolak untuk menaiki tandu seperti Zulaikha, karena menurutnya dia tidak suka berada di atas pundak orang lain. Tapi Gulliver mengatakan kepada Yuzarsif untuk mematuhi perintah Zulaikha kali ini. Pada akhirnya mereka pun pergi berkeliling kota, dan Zulaikha mulai menjelaskan beberapa tempat penting di kota Mesir. Pertama, Zulaikha menjelaskan tentang dunia orang mati yang ada di Mesir. Mereka menyertakan makanan, minuman, dan pakaian bersama jenazah, agar bisa hidup di kehidupan selanjutnya. Yuzarsif bertanya kepada Zulaikha, jika orang yang sudah mati dan membusuk, apakah masih bisa makan dan minum, bahkan berpakaian? Zulaikha pun mulai terpojok dengan pertanyaan itu, dan hanya mengatakan entahlah, mungkin saja bias. Ketika mereka sampai di kuil Amun untuk menghadiri bangunnya Amun dari tidur, Yuzarsif kembali bertanya kepada Zulaikha, jika Amun semalam tidur, dan bagaimana jika para penyembahnya meminta pertolongan pada malam hari. Zulaikha menjelaskan, bahwa para dewa juga membutuhkan tidur dan para hambanya harus berdoa saat siang hari ketika Dewa Amun sudah bangun. Hal itu membuat Yuzarsif semakin terheran-heran, karena dewa ternyata hanya bisa melayani hambanya saat siang hari saja. Setelah masuk di kuil, Zulaikha kembali menjelaskan bahwa para pendeta terlebih dahulu mensucikan diri di sungai Nil sebelum masuk kuil Amun. Selain mereka, tidak ada yang berhak untuk masuk ke dalamnya. Zulaikha juga menjelaskan bahwa para pendeta akan segera membangunkan Amun, memandikannya, serta memberi pakaian baru dan wewangian, agar dia siap menerima ibadah para hamba-hambanya. Yuzarsif kembali bertanya, apakah Amun tidak bisa disembah orang di tempat yang jauh atau dalam kesendirian? Karena menurut Yuzarsif, Tuhan itu ada di semua tempat. Setelah Amun keluar dari kuil dengan memakai pakaian serta perhiasan, Yuzarsif kembali menanyakan apakah para penyembah tidak mengambil perhiasan itu. Zulaikha pun menjawab, tak akan ada yang berani, karena para pendeta selalu menjaganya. Setelah mendengar jawaban itu, Yuzarsif yang tadinya mengira Amun yang menjaga para hambanya, ternyata harus dijaga oleh para pendeta. Setelah itu Dewa Amun mulai menyambut hamba-hambanya dengan suara yang aneh. Hal itu membuat Yuzarsif heran, apakah tadi yang berbicara itu adalah Amun? Karena menurutnya mana mungkin batu bisa berbicara. Zulaikha menjawab bahwa Amun bukanlah batu, melainkan roh yang menjelma dalam bentuk batu, dan dia adalah Dewa Maha Kaya dan Maha Kuasa. Tapi menurut Yuzarsif, Amun memiliki banyak kebutuhan, mulai dari istirahat, pakaian, perhiasan, dan bahkan sampai harus dimandikan. Untuk bergerak saja, dia membutuhkan para pendeta yang harus menyeret keretanya. Ia juga tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari para pencuri. Hal itu tidak mencerminkan sifat Amun yang katanya maha kuasa. Zulaikha semakin terpojok dengan semua ucapan Yuzarsif itu, dan mulai berpikir. Dia juga mengatakan semuanya kepada Putifar, bahwa dia terlihat lemah di hadapan Yuzarsif, karena semua jawabannya tidak membuatnya merasa puas. Hal itu juga yang membuat Zulaikha mulai meragukan Amun. Setelah itu Putifar mengajak Yuzarsifi untuk bertemu dengan Amunhotep, penguasa tertinggi Mesir. Di perjalanan Putifar menjelaskan kejelekan-kejelekan para prajurit kuil Amun, yang dikenal arogan dan haus akan kekuasaan. Dia juga menunjukkan beberapa tempat yang dimiliki oleh Dewa Amun, seperti gudang gandum dan taman wanita yang ada di pinggir sungai. Semua itu adalah milik kuil Amun, yang sebenarnya ditujukan untuk para pendeta saja yang tidak pernah merasa puas. Putifar juga menunjukkan jika para pendeta memberikan makanan kepada warga, agar mereka semua tidak meninggalkan Amun untuk disembah. Setelah itu Yuzarsif mulai bertanya-tanya kepada Putifar, bukankah sebenarnya Putifar akan menjelaskan tentang kebesaran dan keyakinan Mesir kepadanya, tapi ternyata sebaliknya. Dia malah menunjukkan sisi negatif dari negeri Mesir, yang selalu dianggap biasa-biasa saja oleh warga Mesir. Setelah mereka sampai di istana Amunhotep, Putifar melihat ada seorang prajurit kuil Amun yang membuat keonaran di jalan. Hal itu membuatnya harus mengejarnya dan memperingatkan, agar dia tidak berbuat semena-mena kepada warga Mesir. Setelah mereka bertarung dan dimenangkan oleh Putifar, prajurit itu diancam jika sekali lagi dia ketahuan berbuat keonaran, maka nyawanya tidak akan diampuni lagi. Setelah itu Putifar kembali lagi ke istana, dan masuk bersama Yuzarsif. Di dalam, Yuzarsif kembali terpana melihat keindahan ruangan yang ada di dalam istana. Saat sudah bertemu Amunhotep, Putifar memperkenalkan Yuzarsif, bahwa dia adalah pengiring baru baginya.
Namun Amunhotep pun menyindir Putifar, karena mengangkat seorang bocah sebagai pengiringan. Tapi Putifar menjelaskan bahwa Yuzarsif memang terlihat seperti bocah, tapi dia sudah dewasa, matang, dan berilmu. Ketika Permaisuri dan Amunhotep muda memasuki istana, Amunhotep muda terkejut melihat ketampanan Yuzarsif, dan sempat melihatnya untuk beberapa saat. Kemudian untuk membuktikan perkataan Putifar, Amunhotep pun menanyakan pendapat Yuzarsif tentang keagungan Mesir. Jawaban Yuzarsif yang amat cerdas, membuat Amunhotep mempercayai apa yang dikatakan oleh Putifar, bahwa dia bukan anak yang sembarangan. Lalu memberikan hadiah kepada Yuzarsif yang diserahkan melalui Amunhotep muda. Namun setelah dia menyerahkan hadiah itu, tak sengaja dia malah memberikan hormat kepada Yuzarsif, yang membuat Permaisuri mengatakan bahwa penghormatan itu seharusnya tidak boleh dilakukan oleh calon raja Mesir kepada orang biasa. Namun Amunhotep muda melakukan penghormatan itu tak sengaja, karena Yuzarsif telah membuatnya kagum. Tujuan Putifar bertemu Amunhotep sebenarnya adalah untuk melaporkan tentang keresahannya kepada prajurit kuil Amun, yang selalu membuat penduduk Mesir merasa resah. Mereka tidak takut dengan siapapun, sampai melanggar semua aturan yang ada. Putifar meminta agar segera bertindak, supaya mereka tidak membahayakan pemerintahan Mesir nantinya. Amunhotep setuju dengan perkataan Putifar, bahwa pemerintah harus mulai tegas kepada pengacau dari kuil Amun. Tapi dia tidak ingin tergesa-gesa untuk bertindak, karena takut akan menjatuhkan korban. Amunhotep mempunyai rencana tersendiri untuk mereka. Sementara itu prajurit kuil Amun yang bernama Padiamun tadi melaporkan kejadian yang dialami saat di jalan kepada Anikmahu, pendeta tertinggi kuil Amun. Anikmahu langsung memarahi Padiamun karena jika dia menjadi Putifar, dia akan langsung membunuh Padiamun saat itu juga. Anikmahu menjelaskan bahwa Putifar dan Amunhotep adalah musuh besar bagi Amun. Tapi untuk menyingkirkan mereka, Anikmahu berpikir ada cara yang lebih efektif dan tidak membuat korban berjatuhan nantinya. Tapi Padiamun berpikir, jika dia mempunyai prajurit yang lebih banyak, dia akan langsung memerangi Amunhotep dan pemerintah Mesir. Anikmahu kembali menyindir Padiamun, jika dia memang kuat seharusnya tadi dia bisa mengalahkan Putifar dengan mudah. Tapi kenyataannya dia malah dipermalukan oleh Putifar di jalanan. Anikmahu mengatakan bahwa mereka harus bersabar, karena saat ini Amunhotep dan Putih dalam puncak kekuasaan. Sampai saatnya tiba nanti, mereka harus mempersiapkan semuanya agar bisa menggulingkan Amunhotep dengan mudah. Setelah kejadian yang menimpa Putifar tadi, Yuzarsif meminta agar dia bisa diajarkan ilmu bela diri, agar kelak jika dia sudah dewasa dia bisa menjadi pemberani seperti Putifar. Sesampainya di istana, Putifar meminta Arudamun untuk mengajari Yuzarsif memainkan pedang, memanah, menembak, serta berkuda. Putifar lalu menceritakan kejadian yang terjadi di istana tadi kepada Zulaikha, yang membuatnya berpikir bahwa semua itu mustahil terjadi. Yuzarsif telah membuat Putifar merasa bangga di hadapan Amunhotep dan berpikir nantinya dia akan menjadi pemimpin yang sangat bijaksana.